Selamat pagi dari Tunghua, sebuah prefecture level city di Provinsi Jilin bagian selatan. Kita bermalam di parkiran mall sambil menunggu kabar dari teman kita Widya di Linjiang yang masih tertutup aksesnya pasca hujan badai dan banjir. Kita memang sudah lama rencana buat mampir ke sana. Karena banjir dan akses ke sana terputus, kita menunggu dulu di Tunghua. Kota kecil tapi untungnya mallnya asik, super lengkap dan sayurannya murah meriah. Jadi beruntung sekali kami bisa parkir di mall ini. Mau ke toilet gampang, mau beli sayur gampang, parkirnya pun gratis. Ada tempat duduk-duduk juga kalau capek jalan-jalan keliling mall. Sampai bangku-bangku pijat pun ada. Ada Converse, ada Onitsuka Tiger, macam-macam ya, Columbia, North Face. Jadi seharian ini kita nongkrong di Sichuan aja, bolak-balik ke mall kalau mau ke toilet atau mau beli-beli sayur. Sisanya yang ngedit-ngedit video. Ini tempat kami bermalam, Oya Shopping Center di parkirannya ya. Nah, ini mall. Seberangnya juga mall. Sekarang kita mau coba ke mall yang seberang. Namanya New World, apa nih? Living Mall. Di depan mallnya ada bazar, teman-teman. Oh, cepek 3, 50 yuan, celana-celana. Terus kayaknya ada beer festival. Wow. Seru juga mallnya yang di seberang ya. Ada caci. Ini masih bazar-bazarnya yang di lobi. Xiaomi ada, KKV ada, Apple juga ada, Huawei juga ada. Lumayan. Segala-gala ada. Wah, mallnya ada theme park indoor. Ini seru. Segala macam mainannya lengkap buat anak-anak ya. Lumayan dapat sandal baru. Sekarang mari kita lihat Beer Festival. Chow, jajanan-jajanan. Lumayan lah ya buat nongkrong-nongkrong. Sate-sate. Rasa-rasa camping. Oh, ngebir. Cocok lah Beer Festival. Oh, ada tenda-tenda juga. Ini menarik. Dan of course ada the main sponsor Heineken. Begini ya orang kota ya, rasa-rasa camping dulu meskipun rumputnya juga bohongan. Kota Tunghua dikenal sebagai salah satu dari 5 pusat produksi obat di Tiongkok. Sepanjang jalan pun kita lihat banyak tempat yang menjual ginseng dan TCM, alias Traditional Chinese Medicine. Peradaban manusia di daerah Tunghua sudah ada sejak sekitar 6.000 tahun yang lalu. Tunghua adalah tempat lahirnya budaya Goguryeo dan budaya dukun atau shamanism. Pada bulan Agustus 1945, Tunghua sempat menjadi ibu kota sementara Manchukuo, tempat Puyi turun tahta atas perintah tentara Kwantung. Di kota ini ada sebuah museum yang membahas mengenai etnis Manchu. Yuk kita mampir ke sana, kita kenal lebih dalam mengenai Manchu. Begitu masuk museum, kita langsung disambut dengan sistem 8 banners atau 8 panji. Sistem 8 panji ini merupakan struktur militer dan sosial yang sangat penting di dinasti Qing di Tiongkok. Sistem ini awalnya dikembangkan oleh suku Manchu pada awal abad ke-17 sebelum mereka menaklukkan Tiongkok dan mendirikan dinasti Qing. Sistem ini kemudian diperluas untuk mencakup orang Mongol dan Han atau Tionghoa yang bergabung dengan tentara Qing. Setiap panji terdiri dari sejumlah unit militer yang terdiri dari sekitar 300 pria yang bertugas sebagai prajurit beserta keluarga mereka. Selain sebagai unit militer, panji-panji ini juga berfungsi sebagai unit sosial yang mengatur kehidupan sehari-hari para anggotanya, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan. Anggota dari setiap panji diberi perlindungan dan dukungan dari negara seperti tanah dan makanan. Dan pada gilirannya, mereka berkewajiban untuk memberikan layanan militer kepada negara. Sistem 8 banners ini menjadi salah satu elemen kunci dalam keberhasilan dinasti Qing dalam menguasai dan mempertahankan kekuasaan di Tiongkok selama lebih dari 2,5 abad.
Please note kalau yang dibahas di museum ini lebih ke sejarah suku Manchu yang di Thonghua ya. Suku Manchu adalah bangsa dengan kepribadian yang berani dan pandai menyanyi dan menari. Lagu dan tarian tradisional Manchu di Thonghua mencakup lagu dan tarian dukun dan tarian rakyat lainnya. Orang Manchu juga punya aksara sendiri, seperti ini huruf-hurufnya. Orang Manchu juga punya budaya merokok. Masyarakat Manchu sudah lama merokok, bahkan menjadi etika penting dalam berinteraksi satu sama lain. Rokok disebut damuha dalam bahasa Manchu. Sampai-sampai ada lagu mengenai merokok. Judulnya, Asap Menyebar di Daerah Gunung Changpai. Liriknya, jika menghisap rokok dalam cuaca dingin, dapat mencegah hawa dingin. Berikutnya kita lihat tipikal rumah orang Manchu. Rumah orang Manchu telah melalui proses evolusi yang panjang, dan jejak-jejak tempat tinggal bergaya semi ruang bawah tanah nenek moyang mereka masih dapat dilihat pada masyarakat Manchu. Tempat tidur dari tanah dengan api yang menyala di bawahnya, dan orang-orang tidur, makan, dan tinggal di atasnya, dan membuat rumah mereka tetap hangat. Juga ada cerobong asap yang berdiri di atas tanah yang menjadi ciri khas tempat tinggal orang Manchu. Manchu adalah bangsa pekerja keras, cerdas, dan berani. Mereka bertempur dengan gagah berani melawan binatang buas di pegunungan tinggi dan hutan yang luas. Mereka menantang batas kelangsungan hidup di tengah es, salju, dan angin yang membekukan. Masyarakat Manchu sudah terkenal dengan perburuannya sejak zaman dulu. Thonghua memiliki pegunungan tinggi, hutan lebat, dan lembah sungai yang melintasi, serta kaya akan sumber daya perikanan. Oleh karena itu, masyarakat Manchu memiliki aktivitas penangkapan ikan yang luas dan beragam alat tangkap dan metode penangkapan ikan. Memancing di es juga metode memancing paling tradisional Manchu dengan sejarah yang panjang. Kostum Manchu merupakan salah satu kostum unik dalam sejarah Tiongkok karena kekayaan gaya dan aksesoris etnik berkuda dan menembaknya. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan produksi dan kehidupan, masyarakat Manchu yang tinggal di Thonghua mengutamakan kepraktisan dalam berbusana dan menghiasinya dengan sulaman dan bordiran khas Manchu. Untuk makanan, orang Manchu suka yang lengket, lembut, manis, dan asam. Dan hidangannya sebagian besar berupa daging babi dan sayuran liar segar yang mencerminkan karakteristik daerah dingin di utara. Hidangan Manchu yang lebih umum di Thonghua, termasuk sup asam, hotpot Manchu, asinan kubis, daging putih, sosis darah, dan lain-lain. Bobo di mobil, bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan. Tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu.
Di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Benda apa ini teman-teman? Ada yang tahu? Ini adalah batu tinta untuk ngegerus-gerus tinta untuk pakai maupi atau pakai kuas bikin-bikin surat gitu. Nah, ini batunya spesial, batunya cantik sekali, namanya batu Sunghua. Batu Sunghua itu asalnya dari ancient marine limestone dan kota Tunghua merupakan penghasil utama batu Sunghua di dinasti Qing. Batu tinta yang berasal dari batu Sunghua merupakan batu tinta kekaisaran di dinasti Qing. Batu ini jadi tambah beken setelah Kaisar Qianlong naik tahta karena beliau menjadikan batu tinta Sunghua menjadi harta nasional dari dinasti Qing. Berikutnya kita masuk ke seni pemotongan kertas mancu. Pemotongan kertas mancu adalah kesenian rakyat yang berasal dari Tunghua dan Pegunungan Changpai. Suku Manchu sudah mulai membuat kertas mereka sendiri bahkan dari zaman dinasti Ming. Sebelum ada kertas, berbagai bahan yang tipis dari pegunungan dan hutan mereka sudah gunakan, seperti kulit ikan, kulit kayu, daun yang mereka potong, ukir, dan lubangi untuk menjadi dekorasi. Tema-tema pemotongan kertasnya unik juga nih. Sebagian besar menampilkan sosok pria dan wanita dengan ciri kostum Manchu. Selain itu ada juga perdukunan Manchu, pemujaan dewa, serta adat istiadat hidup Manchu, adat pernikahan, pemakaman. Cirinya simetris dari kiri ke kanan dengan wajah miring. Nah, ini yang bahannya belum pakai kertas, masih pakai kulit ikan. Ini kulit kayu, daun, dan ini nggak ada sambungan ya, benar-benar sehelai aja. Jadi bikinnya mesti benar-benar terencana dengan baik, detail, dan nggak boleh kepotong. Setelah 2 malam menunggu di Tunghua, akhirnya kami mulai bosan karena sebenarnya kota kecil banget. Terus kita mulai bergerak sedikit aja sekitar 100-an kilometer ke arah Paisan. Nah, di Paisan ternyata ada satu museum Manchu lagi dan jauh lebih detail. Jadi buat teman-teman yang kepengen mengenal suku Manchu lebih detail, stay tune, pastikan nonton episode yang berikutnya. Di perjalanan kita nge-charge Sichuan dulu. Nah, ini taksi-taksi di sini banyak sekali yang menggunakan Hongqi dan sistemnya sudah bukan charge lagi tapi swap battery. Jadi antriannya panjang tapi mereka prosesnya cuma 1-2 menit aja langsung beres urusan baterainya dan langsung bisa jalan lagi. Kalau kita harus nge-charge nih. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan wisata sejarah kita kali ini. Kalau teman-teman menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, tulis komentar di bawah, dan subscribe agar nggak ketinggalan video berikutnya. Bagikan juga link video ini ke teman-teman yang suka sejarah dan budaya. Buat teman-teman yang ingin mendukung secara langsung perjalanan kami, bisa melalui link PayPal ataupun Buy Me a Coffee yang ada di kotak deskripsi. Sampai jumpa di episode berikutnya.